Oke, baik, saya Berian balik lagi. Semoga Nisa Watas dan Hartman. Oke, kita ngebahas bisnis line EVOS sendiri atau WIM. Ada nggak sih yang di luar e-sport? Apa aja? Yang di luar e-sport? Kalau misalnya di EVOS sendiri sih, misalnya kayak yang pastinya kita nge-handle dari kompetisi, itu kan ada hadiahnya, terus habis itu dari sponsorship. Terus habis itu mungkin yang banyak yang nggak tahu juga adalah misalnya kayak merchandise gitu, yang misalnya kayak jaket ini yang saya pakai itu lah bikin sendiri gitu. Jadi kita jual juga supaya untuk fans-fans yang lebih bisa merasa lebih mendekat lah ke EVOS juga. Kalau misalnya di luar itu sih yang mungkin lebih agak tanda kutip aneh itu adalah tadi kayak menjual-jual konten. Kita bikin sendiri, kita PH-nya in-house juga untuk bikin misalnya kayak kemarin ada salah satu pemain kita namanya Rasha, kita bikin short movie buat dia untuk kita tayangin di OTT gitu. Jadi dia juga merasa bisa kita ceritain lah cerita dia itu dari awal pas dia kecil itu pindah-pindah dan lain sebagainya sampai dia sekarang jadi e-sport player. Sekarang dia umur 13, salah satu e-sport player yang paling muda di Indonesia juga dan sukses gitu. Dan itu ceritanya itu sih kita ceritain. Oh, jadi based on true story ya di create si movie-nya ini, short movie mungkin. Betul. Tapi lucu juga, maksudnya dunia e-sport merambah ke production, kayak jarang-jarang ditemuin juga ya. I think itu juga sebenarnya dari mungkin demand juga yang dibuat dari audience atau fans-fans kita juga kali ya. Karena mungkin awal e-sportsnya itu juga mereka mungkin fans-fansnya itu cuman pengen tahu tips and tricks itu kayak gimana sih gue main ini main itu tuh gimana apa segala macam. Tapi makin kesini itu kan figur-figur ini, atlet-atlet ini tuh makin lama makin ternama dan makin besar gitu kan. Dan sebenarnya udah banyak juga kan yang bikin konten-konten kayak gitu kan. Yes, exactly. Jadi orang tuh lebih pengen tahu di balik layar dia, misalnya EVOS apapun ABC gitu ya misalnya, di balik layar itu tuh siapa sih orangnya gitu. Dia punya pacar gak, atau dia suka makan apa, dia mejeng di mana dan lain sebagainya gitu. Dan makin curious, jadi orang juga lebih pengen tahu gitu. Kayak sama kayak kalau misalnya kita idolanya misalnya LeBron James atau Michael Jordan gitu kan, kita juga pengen tahu kan setelah off court tuh dia ngapain sih gitu, dia suka apa gitu, dia kegiatannya ngapain aja, hobinya ngapain aja gitu. Ini ya kebutuhan netizen ya, kepo-kepo netizen langsung disuguhkan. Yes. Sama EVOS. Lalu perusahaan induk EVOS sendiri kan beberapa kali mengumumkan pendanaan investasi. Apa aja nih kiat-kiatnya sehingga para investor tertarik untuk menginvestasi dari situ? Mungkin sih dari kefokusan kita kali ya di sebuah industri gitu. Jadi misalnya kayak memang kita awal dari industri e-sports, kita merembet ke MCN, channel dan lain sebagainya, dan gaming juga secara keseluruhan itu. Di dunia gaming secara keseluruhan kita memang tercimpung banget dan build network secara keseluruhan supaya kita bisa ya mungkin tanda kutip jadi gateway untuk semua game, semua ekosistem menjadi ekosistem terbesar di Asia Tenggara. Nah, untuk menjadi EVOS yang sekarang kan berarti otomatis banyak orang-orang yang berkontribusi. Beda orang pasti beda pemikiran. Nah, gimana cara menyatukan itu hingga bisa membuat EVOS sampai sekarang menjadi besar? Saya rasa sih mungkin banyak belajar ya. Saya rasa juga kayak belajar dari mungkin tanda kutip olahraga-olahraga lain secara sister sports gitu, misalnya kayak di bola, di basket dan lain sebagainya. Itu apa sih yang kita bisa replicate ke sini gitu, dan kita bisa kasih contoh bahwa memang kita nggak bisa copy paste ya 100%. Cuman kita benar-benar bisa ambil inspirasi dari situ untuk menyocokkan untuk di dunia kita ini gitu. Contoh soal misalnya satu soal adalah e-sports itu kan berdiri dari sebuah game. Sebuah gamenya itu ada yang memiliki gitu loh, secara IP-nya, secara gamenya sendiri. Lain sama bola atau basket gitu loh, dimana nggak ada orang yang miliki gitu loh sebuah olahraga itu. Makanya perbedaan itu yang kita harus coba embrace ya, coba benar-benar lihat itu dan adaptasi ke sini.
Tapi dengan waktu berjalan memang talenta-talenta yang bekerja di beberapa industri itu juga melihat e-sport sebagai masa depan juga. Makanya banyak sekali orang-orang yang hebat yang masuk ke e-sport dan lihat dan kasih expertise mereka gitu. Makanya berubah sih. Oke, nah lalu rencananya untuk jangka pendek atau jangka panjang untuk menjadi go public, untuk jadi apa ya, menjadi perusahaan TBK sendiri, gimana? Udah kepikiran belum sih? Udah. Ada sempat kepikiran pasti. End goalnya kan kalau misal dari kita sendiri pasti secara EVOS dan kita semua pingin jadi titik terang ya mungkin untuk para gamers, para fan-fan kita itu di seluruh Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia juga gitu. Jadi apapun itu yang kita harus lakukan ya kita lakukan, dan kalau misalnya at the end of the day jalur itu membawa kita untuk ke jalur TBK itu ya why not gitu, karena memang ada banyak prosesnya juga. Kalau misalnya kita TBK itu kan pasti ada validasi dari market, validasi dari investor, dan investor-investor juga bisa mendapat bagian dari keuntungan itu gitu. Dan setelah kita TBK pun juga banyak mungkin fans atau mungkin kayak investor-investor lain yang dulu mungkin nggak bisa bergabung sama EVOS itu bisa bergabung dalam arti melalui saham gitu, supportnya lewat saham. Dan ya dari kita pun juga pasti kan sebagai manajemen di EVOS kita janjinya itu pasti akan kedepannya ya untuk membuat hal-hal dan atau ambil keputusan-keputusan yang 100% untuk perusahaannya sendiri gitu, untuk for the benefit of the company gitu. Jadi ya mudah-mudahan. Ya karena kan secara momen nih udah pas. Ya kan secara kesempatan pasti peluangnya terbuka sangat luas. Tinggal dieksekusi langsung aja kali Hartman ya. Mudah-mudahan, amin. Masih jauh lah, tapi kita slowly, step by step kita coba merambat ke situ sih. Lalu target EVOS sendiri atau rekor yang belum tercapai sampai saat ini atau enggak yang sedang diupayakan apa? Selain TBK tadi ya. Iya. Kalau misalnya kita sih sebenarnya kompetisi ya, dari segi kompetisinya itu kita pengen kasih 100% the best untuk kita punya fans kan, para fans kita, dan kita di sini juga untuk para fans kita gitu loh. Jadi sebenarnya beberapa hal yang kita pengen mencapaikan itu memang kita udah pernah juara dunia Free Fire, udah pernah juara dunia Mobile Legends, mungkin PUBG Mobile kita belum. Nah itu salah satu yang kita pengen mencapai juga, dan juga untuk berulang lagi jadi juara dunia Mobile Legends dan Free Fire lagi gitu. Karena ya itu, jadi kita coba untuk membangun sebuah sistem dan infrastruktur yang bisa ke depannya itu kita membawa kita lebih konsisten dan juara lebih banyak. Oke, aku agak sedikit ini penasaran. Tadi kan kamu bilang fans ya kan, fans segala macam tuh. Nah, treatment EVOS sendiri ke fansnya seperti apa? Maksudnya ada meet and greet kah atau apa gitu? Secara kan kamu menyediakan jual merchandise segala macam. Gimana treatmentnya ke fans sendiri? Karena fansnya kayaknya banyak banget ya. Pastinya sih kita pengen sesering mungkin ya. Tapi karena ya semua orang tahu berapa tahun ini kan susah karena pandemi dan lain sebagainya gitu. Kemarin pas season sebelum yang pandemi itu kita kebetulan juara di Indonesia dan kebetulan juara dunia juga, dan waktu itu memang secara animonya itu tuh saya ingat banget sangat wow banget gitu. Nggak pernah kebayang bahwa bakal ada 20.000 orang yang datang ke GBK untuk nonton 10 orang main game gitu loh, 5 lawan 5 gitu kan. Dan itu memang keren banget kalau misalnya kita di situ benar-benar kerasa banget, dan itu yang spirit itu yang kita pengen bawa ke tahun ini dan tahun seterusnya, supaya ya mudah-mudahan nggak ada pandemi lagi. Amin. Dan kita bisa melakukan lebih banyak offline event gitu sih. Ya walaupun pasti kan ada keterbatasan waktu dan mungkin finansial juga ya, karena ya alhamdulillah kita punya fanbase juga ada di mana-mana gitu loh. Jadi minta maaf kalau misalnya kita belum sampai ke kota-kota kalian gitu. Jadi one day sih hopefully kita bisa benar-benar merembet kemana-mana supaya kita bisa kasih
rasanya sebuah e-sport event itu seperti apa gitu. Ya semoga ya semuanya bisa running well ke depannya. Baik Seberian, balik lagi di segmen selanjutnya. Let's play, let's begin.